Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Pada pagelaran Gias 2022, Daihatsu memperkenalkan mobil mereka yang sedang diracik nih sama tim R&D-nya Daihatsu Indonesia. Memang belum diluncurkan secara umum atau dijual secara umum, tapi tim R&D-nya Daihatsu ingin menunjukkan sebenarnya mereka juga bisa bikin mobil EV dari mobil pasaran yang sudah diluncurkan di Indonesia. Yes, Daihatsu Ayla. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita review. Ini dia CVT Review Daihatsu Ayla EV. Daihatsu Ayla EV ini mengambil basis dari Daihatsu Ayla yang facelift tahun 2020 lalu. Di awal tahun 2020 memang Daihatsu Ayla mendapatkan facelift yang memang ubahannya cukup signifikan ya. Secara homage desainnya semuanya mirip banget sama Daihatsu Ayla yang facelift kemarin. Kita bisa lihat dari depan aja, potongan lampunya, lampu kanan, lampu kiri, dan juga garis-garisnya ini masih sama persis. Tapi kalau di Daihatsu Ayla itu warnanya merah, yang di bagian sini ya, yang menyambung ini, dia tarikan garis-garisnya ini berwarna electric yellow. Nama sebutannya electric yellow kata orang Daihatsu-nya. Keren banget. Dan lampunya itu dibikin smoke gitu dengan LED DRL yang menyambung dari sisi kiri dan sisi kanan menuju di antara bumpernya juga. Jadi kalau malam hari ini lampunya bakal keren banget sih. Keren. Dan juga lampunya itu juga berlanjut di bagian bawah sini juga sudah ada lampu LED yang seperti di diffuse. Keren banget. Di depan sini karena dia tidak butuh grill, nggak ada lagi grill di bawah sini, dan ini namanya patternnya namanya parametric design. Jadi dia dibuat di parametric gitu ya, kayak diamond yang kecil-kecil gitu, dibuat di sini supaya makin terlihat kesan futuristiknya. Memang jatuhnya masih konsep, tapi Daihatsu sudah sangat benar-benar concern sekali tentang elektrifikasi dari mobil mereka, dan jadi menurut kami tidak akan lama lagi mobil ini akan diluncurkan di Indonesia. Mungkin generasi berikutnya Ayla, kita nggak tahu. Secara spesifikasi, mobil ini baterainya punya kapasitas 32 kWh dan dia mampu menghasilkan tenaga 82 PS dan torsinya di 223 Nm. Itu sudah sangat cukup sekali membuat Daihatsu Ayla EV ini memiliki range di 200 km-an. Jadi memang sih masih tahap awal, jadi kedepannya ini bakal bisa lebih jauh lagi, dan bahkan baterainya itu bisa membuat mobilnya bisa berjalan lebih jauh lagi secara range. Keren banget. Dari bagian samping, tarikan garisnya electric yellow-nya tuh dari sini ya, tarik ke belakang, keren banget sih. Keren sih secara desain, bagus banget. Dan unik ya, secara spionnya ini udah seperti mobil-mobil EV yang modern-modern zaman sekarang. Kalau kalian lihat Ioniq 6 gitu ya misalnya, atau Audi e-tron, spionnya sudah seperti ini. Dan lucunya, dipancarkan di dalam interior ini ada sebuah layar di bagian sini. Jadi ini malah justru menurut kami secara ergonomis mata ini lebih ergonomis karena di atas sini dibanding misalnya punya e-tron yang agak ke bawah. Jadi lebih cerdas nih tim R&D-nya Daihatsu. Bagus. Velgnya ini unik. Velg ini sebenarnya velg yang digunakan di Daihatsu Rocky. Kalau kalian lihat ya, mirip sekali. Tapi memang karena ini varian EV, dia diberikan tarikan garis-garis kuningnya, dan juga pada kaliper remnya juga diberikan tarikan garis electric yellow-nya. Nice banget. Secara ban sih ya dia memang belum final, dia masih tetap menggunakan konfigurasi yang sama di 205/40 ring 17 inci. Dan dengan bodinya Ayla memang tidak terlalu besar, 17 inci ini kayak ngisi banget dari bodinya. Jadi keren banget sih. Pintunya bagian depan dia standar ya, normal. Dengan warna satin silvernya ini menarik banget, makin terasa stunning sekali apalagi dengan electric yellow ini. Tapi yang menarik adalah bagian pintu belakangnya. Lihat deh. Videographer, nih. Gagang pintunya di mana? Nggak ada kan? Nggak ada gagang pintu kan? Caranya cukup 2 jari aja. Ini canggih banget sih. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan ketika di production-nya nanti ya. Ini jadi cukup 2 jari aja, kalian tinggal begini, pintunya bisa terbuka. Nice. Ini futuristik sekali sih. Nggak perlu lagi tuh gagang di atas sini atau gagang di sini. Ini tinggal gini aja. Dah. Keren. Secara desain compactnya memang membuat mobil ini sepertinya bisa bersaing nantinya
dengan mobil-mobil yang asal Tiongkok ya atau China yang sudah meluncur duluan tapi 2 pintu saja. Mobil ini juga sudah disematkan EV charger ini, dan kalau dengan EV charger ini dia bisa mengecas dari 0% sampai 100% AC charger wall mount charging ini selama 3 jam saja. Jadi lumayan cukup oke kan, karena memang kapasitas baterainya di 32 kWh ya. Jadi lumayan oke 3 jam. Dan kalau di yang charger rumah biasa tanpa wall mount charging, dia bisa mencapai sekitar 10 jam. Tapi kalau kalian ketemu DC charging, dari 10% hingga 80% hanya 1 jam saja. Nice. Menurut kami ini bakal jadi masa depannya kelas LCGC. Jadi kelas LCGC bakal green beneran. Karena dia akan EV yang mana itu adalah zero pollution dan juga zero emission. Di bagian belakang, tarikan-tarikan garis Ayla facelift masih tetap terlihat di sini. Dia pinternya supaya lebih terlihat secara futuristik. Sebenarnya ini masih batokan lampu Ayla yang sekarang, yang facelift kemarin. Tapi lampunya itu cuma dibuat yang nyala di bagian garis sini. Yang ini dibuat sewarna body, seakan-akan bodinya memang dari body Ayla-nya ini. Dan ada tarikan lagi garnish ke dalamnya. Dan itu semua warnanya dibuat warna smoke supaya semakin terlihat sporty-nya. Keren banget. Dan spoilernya juga sudah diberikan di sini dengan aksen tarikan yang menyambung dari ujung depan, yang tarikannya juga menyambung ke spoilernya. Keren sih. Ini sangat menarik sekali. Desainnya dari depan, samping, belakang. Keren banget. Kita masuk ke interiornya. Keren banget. Ketagihan buka lewat sini. Ya. Nah, ini dia interiornya. Secara legroom memang dia masih sama persis dengan Daihatsu Ayla yang sudah dijual. Kami di belakang sini masih mendapatkan sekitar 7 jari. Masih oke banget. Dan sudah ada headrest dan kursinya tuh dia semi kulit dan juga bahan yang recyclable. Di belakang sini sih memang nggak banyak fitur-fitur ya, semuanya masih sama. Tapi bagusnya plafonnya semua dibikin warna hitam. Dan door trimnya juga diberikan aksen piano black dengan adanya cup holder, dan juga sini cup holder juga ada di tengah sini. Gitu. Nothing much sih. Yang paling banyak perbedaan di bagian depannya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia bagian depannya. Ini dia layout dashboardnya, semua misalnya kayak desainnya, penempatannya itu semuanya masih sama persis sama si Daihatsu Ayla. Walaupun lebih di enhance, seperti pada panel AC-nya dikasih kayak piano black, dengan juga di bagian speedometer sekarang sudah semuanya full digital. Nih, ini kita bisa pindah ke D loh nih. Tuas transmisinya juga dia hanya putar-putar gini aja, bukan yang tuas lagi, karena memang mobil listrik itu kan nggak butuh transmisi. Dia biasanya pakai single reduction gear. Dia tinggal ganti kanan, ganti kiri. Ini keren banget sih, keren. Dan yang menariknya lagi, dia layarnya juga semua sekarang sudah head to head, sudah layar. Dan dari layar head to head ini kita bisa memantau banyak hal. Kita bisa memantau range dari mobil ini dan segala macam, itu semua bisa di sini. Dia juga sudah support Bluetooth, USB, aux, semuanya juga sudah ada. AC sudah digital dengan mode semburan yang cukup banyak sih. Wah, ini ekspornya Ayla nih. Saya kan kalau yang di dalam negeri speknya suka dikurang-kurangin kan mode semburannya. Ini lengkap. Nice banget. Dan yang catch my attention juga adalah desain dari joknya. Ini futuristik banget deh. Keren nih. Wah, bentuknya tuh keren. Supportnya juga enak. Di bagian tengahnya itu juga enak. Apalagi headrestnya. Wah. Ini posisi ngemudinya nyaman banget sih. Setirnya juga setir yang sudah sama dengan Daihatsu Rocky. Yang mana baru ya. Dia sudah dilapisi kulit. Keren. Di sana sudah ada engine start stopnya di bagian kanan. Dan yang paling menariknya lagi adalah bagian spionnya nih. View dari spionnya tuh di bagian kanan sini. Di kanan dan kiri ini. Ini jadi kalau kita mau lihat dari spionnya tuh, karena spionnya hanya kamera, kita bisa lihat dari sini. Keren sih. Ini sumpah ini harus benar-benar dijadikan production. Spionnya dia sudah dynamic view mirror, walaupun sun visor-nya belum ada sama sekali kaca. Overall sih, kami sangat tertarik sekali dengan mobil ini dan sangat berharap sekali mobil ini benar-benar diproduksi di Indonesia. Ya, itu aja Daihatsu Ayla EV konsep atau masih prototype yang memang sedang dikerjakan oleh tim research and development dari Astra Daihatsu Motor. Astra Daihatsu Motor sudah mengatakan bahwa mobil ini memang sudah akan direncanakan untuk diproduksi, dan kami sangat mengharapkan sekali mobil ini benar-benar bisa menjadi mobil listrik yang terjangkau dan low cost green car. Nanti ke depannya benar-benar bisa full EV, bukan lagi yang masih harus pakai mesin internal combustion yang which is masih tetap menghasilkan polusi dan menghasilkan emisi yang juga cukup buruk untuk alam sekitarnya.
Karena kan namanya low cost green car. Nah, kalau mau low cost green car harusnya begini. Low cost, harganya tetap terjangkau, karena Ayla itu juga terjangkau. Green car, karena dia zero emission dan zero pollution. Jadi, inilah masa depan dari low cost green car yang sebenarnya menurut kami. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website. Bagi kalian yang tertarik untuk membeli Daihatsu terbaru, bisa hubungi kami. Kami sangat berharap sekali Daihatsu Ayla EV ini bisa di bawah 300 jutaan, sehingga bisa sangat bersaing sekali dengan misalnya Wuling Air EV yang memang juga harganya di bawah 300 jutaan. Dan bisa menjadi the new low cost green car. Oke, gue Reza Rever, gue pamit.